Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu wa mawala. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, selamat menjelang siang teman-teman setia para penyimak produk-produk intelektual yang dipublikasi oleh ibtafsir.id. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di Naksir atau ngaji kajian tafsir spesial Ramadan, di mana kalau spesial Ramadan biasanya kita akan mendiskusikan part-part riset atau bagian-bagian riset yang dikerjakan oleh para narasumber dari karya ekstensif seperti tesis dalam hal ini. Ya, ini adalah naksir Ramadan yang ketiga bagi Ibnu Tafsir karena kita sudah mulai ini 3 tahun yang lalu. Itu kita memberikan kesempatan bagi teman-teman mahasiswa pasca, khususnya yang mendapatkan apa namanya kesempatan untuk belajar dengan didanai pemerintah ya di Universitas PTIQ Jakarta bersama program Kader Ulama Masjid Istiqlal. Nah, nanti tesis-tesis yang ada di situ atau bahkan saat ini kita sudah punya yang lulus ya S3, jadi nanti ada juga mungkin disertasi yang dibincang di sini. Nah, itu kita akan jadikan sebagai landasan untuk melihat bahwa kajian tafsir itu ya dalam apa namanya spektrum studi yang ada di Indonesia itu tidak melulu soal misalnya tematik gitu atau tidak melulu soal em, tematik lagi sekarang. Ya, jadi banyak yang bisa kita kaji gitu di apa namanya dalam konteks studi Quran dan tafsir ya. Dan hal itu kita akan perlihatkan pada menjelang siang hari ini di mana narasumber kita Fauzi atau ya Ahmad Fauzi nama aslinya dan dikenal Fauzi dan saat ini dia menjadi mungkin kalau bahasa keren-kerenannya direktur ya L. Stock dan ya dia sudah menulis pengantar bagi kita untuk materi pada pagi menjelang siang hari ini. Dan yang menarik adalah di awal tulisannya dia sudah memberikan kita disclaimer. Disclaimer pertamanya bahwa tulisannya ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana inner Quranic kronologi, tetapi ada tetapinya kata dia. Tetapi tidak mencoba untuk mempertanyakan apa struktur mushaf gitu. Ini tetapinya ini kayaknya harus dihapus gitu setelah kita nanti baca tulisannya gitu kan. Terus yang kedua adalah penolak asbabun nuzul itu sepertinya tidak akan make sense ya atau tidak akan match dengan apa yang disampaikan oleh Fauzi. Oke, kenapa itu disclaimer itu penting? Ya, jadi nanti kita akan mendengar selain juga yang sudah baca tentunya ya, bagaimana Fauzi akan memberikan kita pengantar Qurani kronologi dengan menggunakan data-data yang tersedia di dalam tradisi kita. Jika kita melihat pada kajian-kajian inner Quranic kronologi, seperti sekarang misalnya yang dikembangkan oleh Nicholas Sinai, itu data-data yang digunakan adalah data-data yang ya dia tidak mau menggunakan post Quranic materials gitu. Dia hanya mau menggunakan data-data yang sezaman atau bahkan pra Quranic materials karena dianggap itu lebih reliable daripada yang post seperti itu. Nah, tapi Fauzi di sini akan menggunakan data yang tidak dianggap reliable itu, post Quranic materials. Oke, kita berikan kesempatan kepada Fauzi. Jadi maaf ya teman-teman karena kenapa saya agak lama-lama karena tulisannya di situ adalah saya mitra diskusi, bukan moderator gitu.
Jadi saya juga harus baca gitu. Kebetulan saya juga sudah sempat menulis Asbabun Nuzul dan mungkin nanti itu akan beresonansi dengan apa yang disampaikan Fauzi. Oke, silakan Fauzi. Saya berikan waktu dan tempat, waktu dan ruang Zoom kepada Anda. Silakan. Baik, terima kasih Mas Alif dan Nabi Tafsir dan siapapun yang mengusulkan nama saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa ya? Kayak udah lama ini nggak ngezoom ini ya. Eh, Langsung aja mungkin ya. Jadi sebenarnya ini bukan bukan tema keseluruhan dari tesisnya saya ya, tapi part lah, bagian dari tesis saya. Saya sambil share screen aja. Kalau tesis saya itu utuhnya ini sebenarnya eh, Maqasid Al-Quran dan prinsip Maki Madani, potret penafsiran ayat-ayat selipan. Nah, yang saya tulis di Bitafsir itu, yang ini makin sore itu bagian dari ayat-ayat selipan, bagian dari pembahasan itu. Jadi kenapa bisa kepikiran ke sana pembahasannya itu karena eh, saya membayangkan kalau surah itu berproses juga, ide tentang surah itu juga berproses. Nah, mungkin lanjut ke sini saja langsung ya. Saya harap teman-teman yang join di sini dan eh, yang akan bertanya mungkin ya sudah membaca tulisan yang ini. Karena di sini di PPT ini mungkin tidak akan banyak disinggung. Saya tadi coba sambil bikin poin-poin singkat tapi nggak sempat. Jadi ya eh, mungkin rapid review aja ya. Yang saya lakukan di sini tuh memper memantik mungkin ya lebih tepatnya memantik apa yang kita pahami selama ini mungkin. Pertama tentang surah-surah itu apa itu dan bagaimana surah itu dipahami dan dibentuk. Mulai dari nama surah dan status surah mungkin. Terus di tulisan juga saya menawarkan ya cara membaca, bukan cara membaca, cara cara mencari tahu ayat pertama yang turun di dalam surah itu, yang mungkin bisa berguna di beberapa kasus ya. Walaupun yang nggak tertarik sama kajian ini ya nggak berguna aja mungkin. Eh, Terus apa lagi yang saya lakukan di sini? Ya, gunanya di situ penentuan kronologi wahyu. Dan asbabun nuzul saya tidak banyak bahas di sini karena memang saya menganggap pembaca ini menerima asbabun nuzul dan ya itu perdebatan yang panjang lebar ya kalau untuk ditulis dalam artikel ini juga itu pun sebenarnya sudah lebih ya jumlah katanya padahal belum dibahas. Anyway, ya ini indikasi-indikasi apa yang kita miliki yang saya gunakan untuk membaca bagaimana surah itu terbentuk, terbuat. Pertama kita punya Ta'allamul Quran, khamsan khamsan. Ini namanya perkataannya sahabat Umar ya kalau nggak salah. Fa inna Jibril alaihissalam nazala bil Quran khamsan khamsan. Ini uh, qaul ya dari Ali, Umar tadi. Nah, jadi menurut riwayat ini, Quran turun itu per 5 ayat. Katanya gitu ya. Ini eh, terus lihat ayat pertama yang turun itu oke 1 sampai 5 itu 5 ayat. Tapi masalahnya ada banyak dan teman-teman bisa saya jabarkan juga di tulisan itu. Pertama kayak eh, ada surah yang kurang dari 5 ayat. Itu yang paling jelas. Terus ada juga kelompok ayat yang lebih dari 5 ayat dan turun turun sekaligusnya itu lebih dari 5. Ada yang kayak gitu. Yang banyak saya bahas di situ kayak Al-Asr. Al-Asr itu kalau kita memaksakannya untuk khomsan khomsan itu bisa sebenarnya, sebenarnya bisa tapi terlalu dipaksakan kayak ayat pertama wal asri, ayat kedua innal insana lafi khusr, ayat ketiga illal ladzina amanu berarti di situ
Ayat keempat, wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Berarti di situ wa tawassaw bis sabr ayat kelima. Itu terlalu dipaksakan, tapi pemenggalan ayatnya itu bisa bisa bersanad lah. Teman-teman bisa cek di tulisan ada memang ru'usul ainnya di bil haq wa tawassaw bil haq. Tawassaw bis bil haq ya. Ada yang ru'usul ainnya berhenti di bil haqqi dan itu kelompok Madani awal, Madani akhir. Terus itu tadi, jadi riwayat tentang ini tuh agak susah untuk dibela ya, walaupun riwayat ya agak susah untuk dibela. Tapi ya gitulah. Terus doa hadhil ayat fi surat kada ini yang paling sering kita dengar ya. Kalau tentang bagaimana bagaimana surah itu, susunan surah itu terbentuk itu katanya tauqifi. Eh argumennya apa? Argumennya ini aja. Argumennya apa kalau tauqifi? Terus ada itu. Doa hadhil ayat fi surat kada. Terus ada juga riwayat lain dan ini penting untuk menurut saya penting untuk ditulis juga disandingkan ya karena perbedaannya di beresonansi dengan eh, eh, perkataan-perkataan yang melarang kita untuk menyebut Al-Baqarah itu sebagai surah Al-Baqarah tapi surah allati yudhkaru fiha Al-Baqarah jadi secara redaksi pun sama itu ya jadi saya membayangkan ada resonansi itu ya atau merasakan ya entah beneran terjadi atau enggak kita itu urusan lain tapi eh ya kemungkinan seperti itu. Nah terus terus kenapa terus ya nggak apa-apa artinya surah pertama dari Al-Baqarah itu yang turun secara tartiban nuzulian itu tentang ayat-ayat tentang Al-Baqarah atau ayat-ayat tentang Nabi Musa dengan si eh, sapi betina itu ya. Kenapa itu jadikan nama? Karena itu duluan turun atau sebaliknya. Jadi logikanya simpel saja. Kenapa itu yang duluan? Kenapa itu saya anggap adalah ayat yang duluan turun? Karena pertama dia dijadikan nama surah, kedua surah kelompok A itu tuh ditaruh di mana dulunya kalau belum ada nama surahnya gitu. Jadi otomatis dia harus punya nama surah dulu. Itu sih. Terus apa lagi ya? Di artikel ini apa lagi ya? Masalah ini khusus internal internal teksnya saja ya. Jadi menurut Quran sendiri itu Quran mengcapture kata surah itu dalam dirinya itu sebagai seperti apa gitu. Terus ya the real first surah in the Quran ini judul yang terlalu terlalu apa itu ya gitulah ya kira-kira. Oke, ide Quran tentang surah. Surah di ayat-ayat Mekah dan Madinah. Ini Makkiyah Madaniyah ya kalau teman-teman yang bukan anak jate. Oke, pertama definisi apa itu surah. Surah ya gini, teman-teman bisa dibaca ya. Saya cari definisi tentang surah di menurut anak-anak syair jahiliyah mungkin, tapi saya nggak ketemu ya. Ya, atau nggak sempat ketemu, cuma carinya di Lisanul Arab aja nih. Manzilah, terus haid, terus darajah dan sebagainya. Terus kita lanjut aja ini di sini. Nah, jadi kalau kita cari kata surah dalam Quran, itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada delapan sebenarnya. Hud di sini dia bentuknya jamak, plural ya. Suar. Terus ya ada sembilan in total ya. Saya nggak yakin ya. Ya sembilan. Di sini kok kayak kurang. Oh, nah, pokoknya atau banyak disatuin. Ya,
Jadi kalau kita urutkan kronologis, eh, secara urutan turun ya, itu baik pakai urutannya Noldek atau Jabiri atau Darwaza, itu urutannya bakal seperti ini. Yang aneh cuma Noldek ya. Hud sama Hudnya lebih dulu daripada Yunus. Kenapa ini aneh? Karena nanti akan kita lihat ini tantangan untuk orang non Muslim untuk mendatangkan 10 surah itu ya di surah Hud ini. Jadi setelah ditantang 10 surah turun menjadi satu, turun menjadi satu lagi. Jadi yaitu Noldek sendiri yang beda. Jabiri sama Darwaza ini sama semua ya urutannya. Bedanya di penomoran. Ini nomor urutan ya dalam dalam tertib nuzulinya. Yunus 50, Hud 51, urutan ke 51, Al-Baqarah urutan ke 91 menjadi surah Madaniyah pertama dan seterusnya. Jadi secara untuk khusus kasus-kasus kata surah saja dalam dalam Quran itu urutannya seperti ini sama ya kalau Jabir sama Darwaza. Oke, kita lanjut ya. Ayatnya ini. Eh, gimana cara? Ini taruh di mana? Biar. Oke. Ayatnya ini Yunus tadi ya. Am yaquluna naftara qul fatu bi suratin mislihi. Terus itu Yunus, Hud. Ini yang hijau Makkiyah ya. Yang biru ke bawah ini Madaniyah semua. Dua surah ini Makkiyah. Isinya tentang kata surah ini itu semuanya ten- tantangan ya, menantang. Quran menantang. Jadi kata surah muncul pertama kali dalam bentuk tantangan. Coba sampaikan surah. Coba datangkan surah yang serupa kalau nggak percaya sama Quran. Terus Hud juga, Hud lebih radikal, suruh bawa 10 ya. Suruh datangkan 10. Terus Al-Baqarah sebagai Madaniyah. Surah, surah. Kata surah di periode Madaniyah pertama, dia dia modelnya masih tantangan ya untuk suruh mendatangkan juga. Terus Nur, ini kita bahas nanti lebih lanjut. Dan selebihnya ini ya, teman. Ini kayaknya kita bakal bolak-balik ke halaman ini ya untuk perjelas. Jadi secara umum 9 ayat ini tuh polanya terlihat dapat saya baca sebagai 3 kategori ya. 3 kategori itu eh 3 kategori itu ini yang ungu, yang ungu ini modelnya tantangan semua. Ini sudah diurutkan secara kronologis ya, bukan diurutkan secara warna ini, bukan ya. Jadi diurutkan secara kronologis dulu, terus saya baca polanya seperti apa. Nah, 3 surah, gimana bahasanya gimana? 3 surah yang ada surahnya. 3 surah pertama secara tertib nuzuli itu semuanya tantangan semua. Yang keempat baru suratun anzalnaha, terus baru ngasih contoh setelah menantang. Dia baru ngasih contoh, surah itu kayak gini loh. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Jadi sebelum menantang dia nggak ada gambaran surah dalam Quran sendiri. Paling tidak direkam ya, atau tidak di ya tidak direkam sama Quran sendiri. Baru eh, setelahnya bisa kita lanjut nanti. Oke, jadi the real first surah di Quran ya tadi ya sudah disinggung. Surah pertama dalam Quran itu An-Nur. Jadi gimana bahasanya gimana ya? Surah pertama dalam Quran. Kata surah karena di ayat pertamanya Nur itu dia langsung frontal ya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun dan seterusnya. Nah ini masih kepikiran saja ya, saya belum belum diteliti lebih lanjut lagi. Mungkin teman-teman bisa bisa lanjutin karena tadi ini pola yang tadi ya 3 surah pertama itu
sebelum menantang untuk membuat surah, Quran belum memperkenalkan konsep surah itu seperti apa. Bisa mungkin kita temukan derivasi kata yang lain kayak aswara atau eh, atau apa lagi mungkin ya. Jadi ini, ini derivasi-derivasi yang lain ya. Tasawarul mihrab misalnya dengan derivasi yang sama ya. Sebenarnya yang perlu dicari juga kata short ya. Sawaro itu juga kalau dalam lisan Arab itu katanya maknanya sama, itu serupa. Nah, oke, lanjut tadi. An-Nur ini ayat pertama An-Nur menurut Usmani, Tertib Usmani itu eh, itu sebagai surah ya. Baru memperkenalkan diri surah itu kayak gini, suratan anzalnah. Probably speaking ini eh, mungkin ayat pertama dari surah An-Nur itu bukan suratun anzalnah tapi ya Allah nur samawati itu dan seterusnya. Terus yang ini tadi yang merah, saya ke sini dulu. Yang merah dari surah Muhammad dan 4 ayat di surah Taubah itu menggantikan ya, atau wajah wajah baru atau apa ya istilahnya wujuhun nazoir ya. Maksudnya gitu, kata yang beda tapi maknanya sama gitu dalam kajian wujuhun nazoir itu ya. Wajah baru untuk mengatakan ayat Al-Quran, Alkitab ya, dan seterusnya. Jadi kata surah di surah Muhammad sama 4 ayat di surah Taubah tadi itu digunakan dalam artian wahyu Qurani. Bisa jadi Al-Quran secara seluruhnya. Jadi yang sudah datang dari Iqra sampai Nabi surah Muhammad mungkin ya. Dan surah-surah yang akan datang. Atau bisa juga kelompok ayat. Atau bisa juga satuan ayat. Ini tergantung penelitian lanjutannya. Nah yang tadi juga wajah lain dari kata ayat Quran dan Alkitab. Jadi kata surah itu mewakili atau menggantikan ya. Menggantikan kata al-ayah yang sebelumnya eksklusif ya atau belum belum digunakan sebagai surah ya. Belum diperkenalkan sebagai surah tapi sebagai ayat ayat yang wahyu Quran ya ayat bukan ayat tanda-tanda alam bukan ini ini periode Madaniyah berarti periode Madaniyah terus makna surah menjadi aturan tertulis jadi ya sebelumnya Al-Quran itu diperkenalkan sebagai ayat atau wahyu wahyu yang diterima Nabi itu adalah ayat dan Al-Quran disebut itu. Terus disebut juga sebagai surah ya. Terus belakangan baru Alkitab ya. Alkitab ini kayaknya ini yang paling belakangan ya. Tapi surah surah sudah ada di Makkiyah sudah diperkenalkan juga kan. Alkitab kayaknya nggak ada di Makkiyah di seri Makkiyah. Jadi eh ya wahyu ilahi atau wahyu Quran ya itu ada beberapa namanya dalam Quran sendiri. Banyak disebut ayat Quran surah. Nah surah ini yang baru. Alkitab ini yang paling belakangan. Nah, ke sini lagi. Nah, jadi kata surah di sini modelnya bukan lagi bukan lagi apa istilahnya? Bukan lagi semacam syair yang ditantang di awal ya, tapi lebih ke aturan. Ngerti nggak sih? Kayak ya dah. Ya qul ladzina amanu laula nuzilat surah wa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzikra fiha al-qital wa idzal ladzina fi qulubihim marad. Jadi bukan lagi tentang keindahan Al-Qur'an yang suruh mendatangkan. Tapi kalau misalnya ini Yunus Hud Al-Baqarah ini pesannya paling belakang malah ya. Atau setelah salah satu dari ini saja mungkin ya. Mungkin mungkin ada aja mungkin ya orang yang coba mendatangkan surah tapi dalam artian undang-undang dasar gitu misalnya. Dia bawa undang-undang dasar. Karena ide tentang surah di dari sini berarti 5 terakhir ini itu modelnya
undang-undang atau aturan atau apa apa ya istilahnya yang cocok ya gitu lah ya. Yahdharul munafiqun an tunazila alaihim suratun nabiyyin bima fi qulubihim. Terus ya seperti itulah ya. Muat lagi di mas nggak tahu kenapa saya nulis ini. Kenapa tadi saya nulis ini? Ntar dulu. Kayaknya saya nulis ini karena kenapa ya? Hmm, Coba ditahrir satu-satu tuh wajah lainnya yang tadi misalnya dianggap ini kan Quran, ada Alkitab ya kan. Nah, coba balik lagi ke slide yang apa namanya kompilasi ayat ya yang memuat surat ini. Nah, yang mana yang tadi dimaknai sebagai Alkitab, sebagai surat, sebagai apa Al-Quran itu. oh, eh, bisa jadi semuanya. Bisa jadi semuanya ini dalam artian Al-Quran ya, wahyu Quran ya. Tapi sekaligus sudah menjadi aturan gitu. Beda sama ini misalnya. Karena Makkiyah mungkin ya, karakter Makkiyah itu memang bukan aturan. Dan Madani itu karakternya aturan-aturan ya. Jadi, bentar dulu, saya ke sini lagi. Hmm, mana sana? Saya kenapa nulis ini ya? Mungkin ya. Mungkin saya tulis itu karena eh, pertama ini di Madinah. Kejadiannya di Madinah ya. Madinah itu orang taunya kalau Nabi itu punya kitab, punya Alkitab. Oke. Jadi kalau dia Nabi, coba bawakan kitab. Tahu, nah makanya ada perubahan perkenalan diri Al-Quran. Dari awalnya cuma memperkenalkan sebagai ayat, kemudian menjadi Al-Quran, kemudian menjadi surah, terus Alkitab. Nah, terus surah ini ngapain di situ? Itu yang belum perlu yang perlu dicari tahu juga ya. Dalam tradisi tradisi sebelumnya atau agama sebelumnya itu surah itu dalam dalam kekuatan politik agama mungkin ya. Dalam kekuatan politik itu seperti apa dia? Kalau Alkitab tadi kan jelaskan, dia nggak diakui Nabi kalau nggak ada Alkitab yang dia bawa. Tapi surah ini apa ya? Dalam tradisi sebelumnya itu seperti apa? Saya belum sampai sana. Oke, Apalagi tadi di beberapa ayat dia kayak bawa surat itu membawa tema sendiri gitu. Bahwa ketika kita bilang surat, dia kayak punya ya. semacam preskripsi di situ ya. Untuk tindakan preskriptif ke depan yang ngapain gitu. Iya, Mm. iya, apalagi sudah dikasih nama jelas ya. Nah, itu kita masuk ke sini karena kebetulan nyambung ya. Overview pertama, surah pertama tadi. Ini ini An-Nur ya. Surah 24 ini An-Nur. Ya seperti Mas Alif bilang kalau sudah ada jadi konsep surah itu bayang kita sudah ada tema tertentu, batasan ayat sampai mana itu ada juga. Jadi ini overview dulu pertama tentang suratun. Ini untuk ini ya, yang tadi ya, karena ini adalah surah pertama yang secara gamblang deklarasikan diri sebagai surah ya. Sebelumnya Al-Quran itu mendeklarasikan dirinya sebagai ayat aja atau sebagai Al-Quran dengan namanya sendiri. Tapi sebagai surah, dia mulainya di An-Nur. Pakai kronologi siapa aja. Wait. An-Nur. Oke, Madaniyah. Nggak ada, nggak ada perdebatan di sini. Kalau Nazirul Hafiyah ada ya. Asal usul penamaan ini saya masih ragu, tapi sangat sangat kuat ya adanya. Asumsinya itu ya Allah Nur Samawati itu yang di ayat 35. Nama lainnya tidak ada nama lain untuk surah ini, cuma ada An-Nur, cuma ada An-Nur. Tidak ada nama surah kayak suratun enggak. Walaupun mungkin dia lebih duluan turun seperti apa. Tapi tidak berarti eh, suratun ayat 1 sampai 26 ini
itu belakangan turun dibanding Allahu Nur Samawati wal Ard. Setelah ada Allahu Nur Samawati wal Ard, ini dijadikan ayat pertama untuk surah Allahu Nur Samawati wal Ard. Proses turun tidak sekaligus, jadi kemungkinan karena ini sepertiga dari total ya. Total ayatnya ini 64, berarti sepertiga kira-kira seperti itu ya. Berarti kira-kira 3 kali turun ya. Ini tebakan random saja. Jumlah kata ini nggak tahu. Ini ada nih ya, ini kitab ada nih. Silahkan dicari tahu nanti. Bayanul di Bayani Adil Ayi Waswar kalau nggak salah. Di Adil Ayil Quran ya. Bayan fi Adil Ayil Quran. Karyanya Abu Amr Adani. Ini Abu Amr Adani nggak tahu dia ngapain ngitung jumlah kata itu 314 kata dalam surah ini. Jumlah huruf ini lebih gabut lagi ngapain dihitung ya. Terus jumlah ayat ini beda-beda. Menurut kelompok Madaniyah, Madinah awal itu 62, Madinah akhir juga, Mekah juga 62. Eh, Selebihnya sisanya termasuk termasuk yang kita pakai sekarang itu di Indo itu 64. Itu pertama overview. Nah, kita coba analisa eh, model surah pertama yang dikenalkan Quran ya. Pertama suraton itu deklarasi yang kuat. Terus azanati wazani itu jadi kulla wahid itu kan hukuman ya. Hukuman untuk azani dan azaniat. Ini kayaknya bisa dibaca sendiri ya Jayanti. Jadi ini terlalu simplifikasi memang. Kesimpulan-kesimpulan terlalu simplifikasi. Tapi ini masih asumsi juga. Ini tuh model surah ini itu adalah eh, ring teori ya atau teori cincin mungkin kalau teman-teman baca ya, jurnal bahasa Indonesianya ya. Teori cincin ya. Eh, jadi teori cincin itu kurang lebih jadi awalnya itu nyambung sama akhirnya ya. Kira-kira seperti itu lah ya. Ini apakah ini awal ini nggak usah terlalu bukan awal pasti kan karena dia ketiga. Tapi ya saya masih ini masih asumsi ya, awal aja. Tapi bisa dilanjutkan mungkin sama teman-teman. Bukan saya. Eh Ya ini adalah model surah yang pertama diperkenalkan. Mungkin modelnya cincin dan isinya masih bersyair tapi ada hukum, ada amnesti, ada rekaman sejarah juga, ada nasihat. Jadi masih tetap kompleks, ya masih tetap kompleks. Mungkin tidak se tidak se tidak senaratif ayat-ayat Madaniyah yang lain ya. Sedia Taubah atau di surah Muhammad. Muhammad masih bagus ya di surah Muhammad itu keren. Syairnya masih main. Tapi surah yang diperkenalkan pertama itu seperti ini. Itu mungkin itu saja ya. Dan seperti ini catatan untuk nanti gitu ya. Oke, itu saya teman-teman. Terima kasih. Kita ke Mas Alif lagi. Oke, terima kasih Fauzi. Oh, menarik sekali presentasinya. Saya paling suka kalau udah dengerin presentasi begini. Karena detail banget ya, harus detail. Yap, teman-teman sekalian. Nah, kita sudah mendapatkan beberapa poin ulasan yang sangat menarik tadi ya. Pertama, kita bisa melihat bagaimana ya cara Fauzi kemudian bisa mengkaji topik ini. Ya, tentu kita kalau mau mengkaji suatu topik yang besar harus baca yang besar-besar dulu. Saya pasti kebayang ketika dia menyebut ya ada Madaniyah, apa namanya, dia tadi memberikan kita beberapa versi kronologi Quran itu, tadi Jabiri, Darwaza sama Noldeke. Nah, sudah pasti dia akan masuk ke apa namanya kajian tentang kronologi ya. Jadi tartibnya bukan lagi mushafi tapi tartib nuzuli begitu. Nah, lalu kemudian yang diperbincangkan dan paling seru tadi adalah persoalan begini. Em, Apakah eh, ya dalam konteks inner Qurani kronologi itu apa namanya teori paling dasarnya adalah surah itu adalah unit tersendiri dalam Quran gitu.
Nah, apakah unit-unit ini, ya, di dalam unitnya tersebut itu ada fragmen. Fragmennya itu ayat begitu. Nah, yang kita persoalkan tadi, makanya disclaimer-nya Fauzi itu dia tidak menentang, ya, tidak mempertanyakan ulang apa namanya order atau strukturnya mushaf, dalam artian struktur suratnya dia nggak persoalkan. Suratnya tapi sebagai unit. Nah, yang dia persoalkan adalah ayat sebagai fragmen di dalam surat tersebut. Nah, itu yang dia persoalkan. Karena dengan itu dia kemudian bisa melihat ya, ketika satu surat itu, misalnya tadi An-Nur, dinamai An-Nur, ya, karena tadi surat itu adalah wadah, wadah bagi ayat-ayat selanjutnya sebagai fragmen yang nanti dikompilasi ke dalam surat tersebut. Nah, maka untuk bisa diberi nama, maka tadi dibilang kan, do'u hadhil ayah fi fi, fi surati allati yuzkaru fiha, misalnya kaza begitu. Jadi taruh ayat ini di surat yang ada perbincangan seperti ini di dalamnya. Nah, bisa dibilang ada perbincangan seperti ini di dalamnya, tentu harus ada topiknya. Topiknya Ya, itulah tadi ayat pertama. Makanya Fauzi berani yakin, misalnya An-Nur itu pasti ayat yang pertama turun adalah ayat yang berapa itu? 35 ya? Oke. Allahu nuru samawati wal ard, itu lalu masa lalu nurihi yang kemudian dijadi paling populer diperbincangkan di dunia asketisme Islam ya, atau sufistik. Nah, itu dalam konteks Qurani kronologi kemudian disebut sebagai Ozi dalam hal ini berani mempertahankan tesisnya bahwa itu adalah ayat pertama. Ya, karena tadi itu topiknya begitu. Nah, oleh sebab itu, kemudian misalnya yang setelah kita dapat bahasan itu, yang dikejar kemudian adalah tentang surat itu sendiri. Bagaimana Quran itu mengelaborasi ide tentang surat. Nah, tadi menarik sekali itu dia, saya kira tadi itu dibaginya berdasarkan tipologi ya, tapi beneran kronologi udah langsung tipologis gitu, secara topik. Itu menarik sekali. Ya, tadi ya kita lihat ada tiga, setelah diurutkan kronologis ada tiga tipologi yang apa namanya ada di situ, di mana surat itu satu objek yang harus, ya, satu eviden. Evidennya itu adalah surat. Nah, suratnya itu seperti apa kita tidak tahu karena tidak ada gambaran itu di Makkiyah begitu. Dari penelusuran Fosi kita bisa melihat kayaknya nggak ada gambaran deh tentang surat itu apa gitu. Nah, surat itu baru punya gambaran tadi di first surah, ya, first first surah itu maksudnya first ayah yang di dalamnya itu berbicara tentang surat. Itu adalah An-Nur ayat 1 justru. Yang nah, ayat itu fragmen, suratnya itu unit gitu. Nah, jadi em, ketika kita kalau baca Quran di An-Nur, ayat satunya itu tadi suratun anzalnaha wa farradna wa farradna fiha, apa lagi lanjutannya eh, nah, itu asli itu tidak menunjukkan bahwa itu ayat pertamanya, tidak. Ayat pertamanya adalah yang 35 karena tadi dia adalah maudhu'nya, topiknya. Nah, baru kemudian setelah distruktur secara mushafi, ayat pertamanya ganti jadi suratun anzalnaha. Nah, oke. Terus yang kemudian poin menarik lainnya adalah ketika memulai tadi An-Nur itu ya, karena tadi An-Nur ayat pertama itu dalam struktur mushafi itu dianggap sebagai ayat yang paling pertama bahwa ide surat secara apa namanya notion, jadi secara gagasan begitu, gagasan surat itu apa sih gitu, baru di situ ada. Dan memang ayat itu kan bicara tentang hudud ya, jadi nanti zina. Nah, pasti isinya sampai 1 sampai 26 itu tadi makanya disebut pakai teori cincin itu ya, ring teori itu. Nah, jadi itu saling berhubungan karena pertama dia udah bilang surat ini diturunkan dan diwajibkan dalam surat-surat tersebut itu apa gitu sebagai ayatin bayinat, sebagai penjelas ya kan.
la'alakum tadzakkarun seperti itu kalau nggak salah. Kayak supaya kamu belajar. Nah, baru dikasih tahu nih apa saja kewajiban-kewajibannya bla 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 nanti supaya kamu ingat. Balik lagi slide pertama. Nah, itu menarik sekali. Jadi, kita bisa mendapatkan gambaran surat itu kalau dari An-Nur adalah satu unit yang berbicara tentang dekrit ilahi. Kalau saya mau persingkat ya, kayaknya gitu deh. Jadi satu unit yang bicara tentang dekrit ilahi yang kalau kita ngikutin itu, nanti yang jadi persoalan lainnya adalah, dan ini langsung ke pertanyaan saya ya, sebelum nanti yang lain gitu, ini privilege jadi apa namanya mitra diskusi. Kalau begitu, nah penamaan surat itu kan berdasarkan topik. Nah, tadi kan topiknya itu adalah ayat pertama yang kita asumsikan turun ya sebagai wadah bagi nanti fragmen-fragmen ayat yang akan dimasukkan ke dalam unit tersebut sebagai satu unit utuh surat. Nah, tadi misalnya surat An-Nur itu yang pertama turun, sorry, iya surat An-Nur yang pertama turun pasti ayat yang berbicara tentang Nur tadi, yaitu 35. Nah, cuma kalau kita balik ke gagasan atau ide tentang surat, sebagaimana dijelaskan oleh ayat 1 sampai 26-nya, itu surat itu adalah ya yang berbicara perihal dekrit ilahi. Jadi dia sangat-sangat yuridis begitu ya. Gagasan alternatif. Ya, makasih ya masukin yang bagus-bagus semuanya. Soal tadi, jangan-jangan itu dekret ilahi. Atau Quran memberi contoh surah itu gini, apa namanya? Untuk sampai ke sana kan pertama penentuan nama surah itu dari mana. Eh, Kalau dalam kasus An-Nur itu saya belum lihat lagi apakah Nabi pernah menyebut surah ini dengan surah An-Nur atau belum atau tidak. Eh, tapi karena dengan surah ini tidak punya nama lain, saya beranggapan Nabi juga menamainya An-Nur ya. Pertama dari situ. Berarti masih dengan eh, apa pendapat yang sama tadi berarti Allahu nurus samawati wal ard itu ayat yang pertamanya. Terus misal kayak tadi Mas Alif bilang, kalau ayat 1 sampai 26-nya ini, suratun sampai al-khabithun al-khabithat itu disenderkan atau ditempelkan atau apa ya, bahasa yang lebih sopan apa ya? Ditempelkan kayak ya, dimasukkan ke dalam Allahu nur samawat. Mungkin ada niatan lain ya. Ya tadi, yang bisa jadi kayak yang Mas Ali sampaikan. Mungkin, tapi itu kalau kalau seperti itu ya. Berarti eh, tim kanonisasi mushaf itu semacam bisa bisa mengarahkan ya atau bisa membuat at- aturan baru tentang ide tentang surah, tantangan surah yang di awal. Awalnya itu kan tantangan surah untuk ini aja untuk coba datakan syair kayak eh, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu realitanya dapat, syairnya dapat, terus fakta historisnya beneran terjadi, semua terekam dalam Anfil. Dan itu tidak ada hukum di situ kan, nggak ada hukum. Tapi kalau tadi tim mushaf, tim mushaf ya, seolah-olah Nabi tidak ikut campur enggak ya. Tapi ya itu urusan lain lah. Tapi bisa jadi ada maksud seperti itu juga. Berarti ada perubahan ide tantangan. Walaupun setelah atau tadi nggak ada lagi, tantangan tidak ada lagi ya. Tantangan itu tidak lagi. Atau
bisa jadi ada kalau ayat tentang tantangan itu turun 2 kali. Dan itu terlalu banyak gagasan yang bisa disampaikan ya. Makanya ayat itu turun 2 kali. Berarti ya aturan tentang eh, datangkan surah itu makin sulit dong. Awalnya cuma terima dan fakta, belakang jadi suruh bikin undang-undang ya. Undang-undang Itu tapi tidak menarik terima tuh ya. kalimatmu tadi. Berarti sangat mungkin misalnya gambaran surat dalam konteks Makkiyah itu adalah ini em, semacam bait-bait puisi. Hmm. Setelah di Mekah yang punya struktur apa namanya struktur regulasi yang lebih jelas, ya struktur regulasi Madinah. karena di sana dia berjumpa dengan komunitas yang lain ya, jadi dia perlu punya struktur regulasi. Nah Hmm. akhirnya surat itu adalah tadi undang-undang, dekrit, Yuridis. yuridis. Dan mungkin Ya, begitu ya, itu menarik. Saya- yang menarik itu. Kan mungkin begitu. Jadi ketika tuh di Makkiyah diminta ditantang ya, faktu bisuratin mislih itu jadi coba berikan syair yang lebih keren dari ini. Hmm. Nah, itu. Tapi tadi di Madinah nggak ada tantangan lagi kan? Tantangan cukup sampai Ya, ketiga itu kan, sampai Baqarah ya. ya, sampai Baqarah doang. Mana tadi? Di sini. Iya, tantangan sampai Baqarah dua dua tiga. Teman-teman yang dai mungkin ya, yang penceramah, eh, kami ingatkan juga di sini ya. Tantangan Quran itu enggak satu ayat dulu, datangkan satu surah, terus datangkan satu surah, terakhir datangkan 10 surah, enggak. Kata siapa terakhir datangkan 10 surah, enggak. Al-Baqarah yang terakhir, satu surah ya. Ya, Asyri Suwarin ini di tengah-tengah ini. Jadi itu dakwah yang salah secara akademis ya. Oke. Iya kan yang So, dipakai gagasannya doang, biar keren. Apalagi kalau tadi yang dipahami bahwa surat itu bukan surat, ya, tapi dia adalah syair. Artinya Quran itu diperlakukan ketika di era Makkiyah itu sebagaimana juga disebut oleh ini ya Angelica Nuwawes ya ketika menulis tentang fonetik ya di surat-surat juz 30 itu. Nah, itu dia kan memperlihatkan banget ya bahwa ya Quran ini udah bener-bener rimanya konsisten banget gitu. Jadi dia bener-bener mengikuti bahwa Quran itu adalah atau surat-surat ini adalah sajak-sajak puisi gitu. Jadi ketika ditantang, ya coba keren-kerenan lah sama puisi ini. Makanya hmm, kemudian kan ada puisinya siapa? Saya lama itu ya. terima kasih. Alfil Kurtumuhu Tawil itu. Ya, Toil dan sebagainya. Eh, tapi dia Ya, nggak karena bisa, dia mungkin bisa mereka menyentuh tangkapnya syair tadi sajaknya. kan. Apa? Karena mungkin mereka tangkapnya, oh suruh yang diminta ini yang bersajak doang gitu kan. Ya, Mungkin jadi karena pikirannya sajaknya tantangannya ini keren. belum ada contoh azani atau wazani, belum ada contoh Belum hukum belum ada dalam belum. syair atau setidaknya sampai situ ya. Di Al-Baqarah mungkin ada hukum tapi ya itulah. Silakan. Makanya ini penting ya dalam untuk kronologi unit-unit ya. Kalau per ayat mungkin lebih susah lagi. Jadi di Mm-mm. agak digedekan sedikit per unit atau kelompok ayat. Kalau misalnya ada kelompok ayat yang turun sebelum surat Al-Anzalna sampai Al-Khabithatu lil-Khabithin itu apakah ada hukum di situ? Itu bisa dilacak lagi teman-teman. Kalaupun ada hukum, apakah ada penggunaan kata suratun di situ atau enggak? Jadi kalau kalau enggak, berarti memang Al-Quran baru memperkenalkan konsep surah yang main di hukum, wilayah hukum. Nah, menarik itu. Siapa tahu nanti ketika mengkaji surat-surat yang lain selain tadi ya, An-Nur itu kita juga punya gambaran yang secara kronologis dia punya pijakan historis begitu. Nah, kayak tadi ya, tadi Mekah kita juga kepikiran aja gitu. Jadi ya ketika kita bicara tadi ya, ketika kita mengimajinasikan bagaimana gagasan atau ide tentang surat itu di Mekah itu adalah, oh ternyata dia saja. Dan itu punya pijakan historis lah ya, itu ada kajiannya, akademiknya gitu. Nah, kalau di Madinah tadi
Kalau kita pakai An-Nur dia adalah yuridis dan itu punya pijakan historisnya juga. Hmm. Beberapa beberapa apa namanya hasil eh, perjanjian yang untuk regulasi yang dilakukan di Madinah begitu. Nah, kira-kira itu sip. Saya sudah apa cukup kayaknya ya berdua ini. Kita akan berikan kesempatan kepada para penyimak yang ada di sini. Tadi sekitar masih 30-an. Oke ya, sip masih ada 30-an orang. Oke, silakan ada yang mau memberikan komentar terhadap diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ayo, ayo. Siapa nih Mas Ebin? Mau berkomentar? Ya, terima kasih Mas Alif. Oke, Tadi silakan. saya tertarik ya dengan pembahasan surah di apa tadi bagian pertama itu kan waktu di surah gitu, satu surah. Yang kedua di surah itu waktu di akhir surah itu 10 surah. Kemudian di Al-Baqarah satu surah gitu. Tapi yang itu kan versi tertib nuzuli Mas ya. Ya, versi Nuzuli Darwaza dan Jabiri Ya, dan Naldi. ya. Tapi saya tidak sengaja, Mas, dalam beberapa hari belakang itu saya mendengar satu influencer. Tapi apa ini sosiologi saya nanti nanti mungkin Mas bisa lebih seperti itu. Kan kalau di kata beliau begini, Pak Tubi surah itu di dalam surah Al-Baqarah itu karena memang satu surah sebelumnya ini versi Mushafi, Mas. Nah, itu kan satu surah sebelumnya. Al-Baqarah kan surah kedua dan Al-Fatihah kan satu surah, makanya di Al-Quran dikatakan Fa'tu surat gitu. Selanjutnya di surah Hud itu kan Fa'tu bi asri surah. Jadi datangkan 10 surah katanya. Kalau kita hitung benar juga dari surah Al-Baqarah sampai Yunus kan itu 10 surah gitu kan. Dari surah Jadi Al-Fatihah. ya dari surah Al-Fatihah sampai surah Surah Yunus Hud. gitu. Ya surah Hud. Tapi kan bedanya kan di surah Yunus. Itu kan kalau dihitung 9 kan Mas. Nah Ya, gitu. Nah, jadi ini tentu menarik. Kalau kata beliau ketika ditanya apakah ini sosiologi ya tidak tahu. Karena memang kalau dalam tertib mushafi memang cocok gitu mas. 1 dan 10 gitu. Kan kalau kita bahasnya versi kronologi argumennya tidak seperti itu. Gitu, mas. Mana tanggapannya mas? ya itu menarik juga ya. Ini langsung tanggapi maksudnya Mas. Mas Alif. Langsung ya. Ya itu Langsung menarik aja. juga ya. Apakah tim penyusun mushaf itu punya tendensi untuk seperti untuk ke sana gitu misalnya tantangan satu surah ini harus ada di surah kedua. Tapi ada dua tantangan untuk datangkan satu surah. Satunya ditaruh di mana ya? Ini mungkin ada diskusi itu mungkin dulu ya, tapi saya nggak tahu karena saya nggak hidup di sana. Tapi itu menarik juga ternyata Hud surah ke-11 tantangan di surah Hud itu Fa'tu bi'asyri suwarin. Jadi datangkan 10 surah yang ya kalau dibilang kebetulan nggak kebetulan amat ya karena penyusunan surah itu ada timnya di situ. Kalau yang lebih memuaskan mungkin ya, kenapa kembali ke satu lagi? Saya masih menyandarkan dengan tertib nuzul ya. Kenapa Al-Baqarah kembali ke satu lagi? Karena audiensnya beda. Karena audiensnya beda lagi. Dan audiens nah, hijau hijau ini Mekah, Makkiyah ya. Makkiyah, tantangan Makkiyah yang pertama datangkan satu surah. Tantangan Makkiyah terakhir datangkan 10 surah. Pindah ke Madinah, audiensnya baru lagi. Makanya diulang tantangannya satu. Datangkan satu surah. Kenapa nggak ada tantangan 10 surah? Satu aja nggak bisa. Itu jawaban. Jawaban apa ya? Singkat aja mungkin ya.
satu aja nggak bisa, mungkin kenapa harus ada tantangan lagi. Lagi pula ini mungkin aneh ya. Ini saya belum tahu ada jurnalnya atau enggak. Eh, Keunggulan cairnya Mekah dibanding orang-orang Madinah itu masih lebih unggul Mekah. Jadi yang nggak usah dipaksa segitunya ke orang-orang yang nggak sejago Mekah. Jadi tantangannya cuma satu kali. Jadi kalau kenapa tantangan ini kembali ke satu, mungkin audiensnya berbeda. Jadi kembali ke satu lagi. Mungkin seperti itu sih, Mas. Apakah itu memuaskan atau tidak, saya tidak tahu. Tapi cukup masuk akal juga Mas. Terima kasih Mas. Siap, siap. Sama-sama, Mas. Aku aku rasa kayaknya budaya Madinah dan Mekah dalam konteks syair ya, sekalipun cukup jauh ya, maksudnya nggak ekuivalen ya satu sama lain itu, tapi kayaknya tetap aja sih mereka punya sensitivitas itu, Hmm. jadi sama aja. Nah, kenapa kayaknya perlu diulang? Karena belum ada ayat yang berisi tentang hak-hak Tuhan, hududullah itu. Kayaknya begitu. Apalagi kayak tadi di surat Muhammad itu benar-benar dekrit itu bisa diterjemahin. Suratun Muhkamatun itu yang tentang jihad kan. Iya. Mm-mm. Belum ada nih dekrit ilahi soal jihad gitu. Oke, menarik sekali ya, serius. Oke, sip. Ada lagi. Terima kasih Mas Edin. Yuk, yang lain. Oke, kalau kita ngelihat em, apa ya? Kalau kita ngelihat misalnya Sinai misalnya ya, Sinai Newit, dia untuk memberikan kita keterangan bahwa ini satu unit yang sama, itu ngelihatnya dari pola, ya kan? Dari polanya itu baik panjang, bahkan mereka detail ya, hitung panjang pendek. Jadi kitabnya Abu Amr Ad-Dani itu kayak penting banget bagi mereka itu, panjang pendek. Terus stilistikanya, struktur stilistiknya seperti apa gitu. Jadi itu kemudian misalnya kayak kemarin aku dapat ngobrol sama, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu, sama Mas Muhammad misalnya. Em, Surat Muhammad itu kan ada satu ayat yang sangat panjang, yang berbeda dari ayat yang lain itu. Nah, itu pasti nanti kalau di tangannya apa namanya para pengkaji kronologi, itu pasti akan pertama ditanyakan adalah apakah surat ini awalnya satu, memang beneran satu begini atau dia sebenarnya differentiate ya into gitu. Jadi into part gitu. Apakah dia terpisah jadi dua part yang kemudian dijadikan satu atau memang dari awal satu gitu. Nah, pasti dia akan itu memang kerjanya berat. Pasti dia akan ngelacak manuskrip-manuskrip Al-Qur'an ya, terutama untuk melacak apakah surat ini fluid atau tidak. Ayat ini fluid atau tidak. Dia satu memang begitu apakah atau dia pecah gitu sebelumnya. Baru kemudian masuk ke stilistiknya. Apakah dia ngikutin stilistika yang sama dengan ayat sebelumnya dan setelahnya? Jangan-jangan dia insersi gitu. Kan mereka kalau ngomong itu insersi atau enggak itu kan gampang gitu kan. Nah terus tema kemudian yang dilihat. Temanya masih nyambung nggak sama yang ayat sebelum dan setelahnya yang kalau kita anggap ini adalah unit gitu. Unit harus ngomong satu maudhu gitu kan. Satu maudhu tertentu gitu. Nah, atau satu topik tertentu. Nah, kalau dia agak aneh, nah ini berarti insersi lagi bisa jadi. Gitu. Nah, insersi itu bukan kemudian nanti menyalahkan ke apa namanya ke era pewahyuan enggak, tapi pasti nanti kritiknya adalah ke proses kompilasi mushaf begitu. Makanya tadi menarik tuh pertanyaan yang dilontarkan Fauzi itu. Apakah kemudian ketika Quran bilang Pak Tubi Aswarin itu setelah dia akan dihud ya tadi menarik itu. Oke. Sebelumnya kan ada 10 ayat, 10 surat itu memang beneran 10 surat secara tartib gitu. Tapi persoalannya di Hud itu yang surat ke-9 itu gitu kan.
Ya, jadi itu ya kalau yang mungkin baru-baru em, apa namanya mengenal ini dan saya juga masih sangat baru karena ini salah satu topik yang jarang banget diseriusin gitu. Kenapa jarang banget diseriusin? Karena kalau kita serius ngerjain ini, kadang nanti nyari footnote-nya nggak ada. Ya karena nggak ada. Yang mulai kok dari footnote nggak ada. Kecuali kamu mau apa namanya setelah dapat apa yang di ya setelah dapat data gitu mau didialogkan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu secara teoritis. Tapi kalau temuannya nggak agak susah gitu. Jadi itu problemnya di situ sih. Oke, ada lagi teman-teman sekalian. Hmm, sepertinya sedang mumet. Oke, kalau begitu gini, sebagai pertanyaan penutup lah ya di pagi hari ini, aku pengen tanya sama Fauzi ya. Tadi kemudian setelah, ya, aku pengen tahu kamu kemudian menggambarkan di tesismu seperti apa ide surat itu dan apa signifikansinya bagi risetmu gitu, yang sampai ke arah makosid tadi. Kalau sampai ke arah Itu, makosid ya itu berkat pembimbing ya. oh ya udah, nggak usah diomongin kalau itu berarti. Ya, atau ya yang ide utama kita ya gagasan tentang surat itu dan kemudian signifikansinya apa di dalam risetmu. Hmm, signifikansi ya. Surah. eh ini ya, kayak tadi ya. Kalau dalam tradisi Barat, kelompoknya Sine dan seterusnya, cara 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 mencari atau menanggalkan ayat itu kan, karena ayat terlalu susah, mereka bikin unit dan unit itu eh, terlalu sangat ini ya, sangat bisa dimanipulasi atau dibikin mekanisme tertentu ya, kayak tadi misalnya dari jumlah Rentan ya kata unit itu. rentan, dari jumlah kata per ayat atau jumlah kalimat per surah atau jumlah jumlah apa lagi. Tapi yang masuk akal itu kayak resonansi kalimatnya, kayak coba sebentar di Anur kayaknya ada tadi. Di sini ini kenapa bisa digolongkan satu ayat, karena diikat sama ini, misalnya di sini 14. Walau lafadzullahi alaikum itu ada lagi di 20, terus diikat lagi di 21. Tidak ada pengikatnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar karena jumlahnya sudah cukup, ditambah lagi nih masuk berarti. Enggak. Di ayat satu juga diikat sama ini, yubayyinullahu lakumul ayat. Di ayat satu kan ayatin bayinat. Berarti ada pengikatnya gitu. Dan itu dan itu lebih apa ya? Mungkin mungkin bisa dibilang lebih lebih Islami ya. Karena datang dari tradisi kita. Gitu kan, bahasa orang Makossidi kan gitu kan. Ini datang dari tradisi kita gitu ya. Kalau double movement ditolak, tapi Makosid ini dari tradisi kita ya. Jadi surah kurang lebih seperti itu. Yang saya tawarkan dibanding unit ya. Karena ini dari tradisi kita. Bedanya apa lagi? Eh, nggak tahu ya apa lagi ya. Ya, bisa bisa tadi ya, bisa menentukan ayat pertama dalam surah tertentu, dalam satu surah. Walaupun mungkin nggak semua bisa seperti itu kan ya. Tapi ya semoga bisa membantu karena banyak yang perlu dilakukan. Mulai dari yang paling gampang itu apakah dia punya nama lain. Kalau punya Hmm. nama lain coba dilacak, nama itu dari siapa, gelar nama itu dari siapa. Kalau misalnya sampai paling ujung ada nama tertua, pakai nama itu. Terus tentukan ayat yang mana yang kira-kira disandarkan ke nama itu. Kalau ketemu bisa jadi ayat itu yang pertama, bisa jadi. Itu masih bisa jadi aja, karena nggak pasti. Padahal ikro alak ya. Kalau ada pertamanya, ayat pertamanya ikro 1 sampai 5. Nama aslinya alak. Kenapa alak? Ya karena bagian dari unit pertama wahyu itu. Jadi Hmm. nggak melulu harus ayat pertamanya. Makanya di tulisan itu saya bilang
ayat pertama dari surah Al-Baqarah itu adalah kisah Al-Baqarah dari ayat ini sampai sini. Bisa jadi sebelum, bisa jadi setelah. Karena bisa jadi nama surah itu diambil dari tengah-tengah unitnya gitu, tengah-tengah surahnya. Kayak kasusnya Alaq tadi. Namanya bukan surah Iqra, tapi surah Al-Alaq. Itu aja ya, Om, ya. Saya lihat. Oke. Tapi nanti caramu menarasikan tetap masih unik sih. Bingung ya, surah sudah ada ide tentang surah gitu soalnya. Ya, kecuali begini ya, yang tadi dimaksud surah itu bukan lagi surat surah yang dalam konteks tartib mushafi, tapi Ya. surah sebagaimana digambarkan di An-Nur misalnya. Ya, yang dia itu memuat satu tema tertentu dan kemudian diikuti oleh ayat-ayat yang menjelaskan tema tersebut gitu. Hmm. Nah, tapi kalau kita pakai definisi yang seperti itu nggak ada bedanya juga sama unit sebenarnya. Nah, tapi nggak apa-apa, bener kata Fauzi. Jadi kita punya upaya untuk menunjukkan kalian bilang begitu tuh sudah ada kok. Kayak kenal ini. Ini sama Kayak kayak di kenal. pesantren-pesantren kita nih. Iya. Tapi itu menarik ya, artinya dalam konteks dekol itu layak disuarakan. Gitu. Ya, layak disuarakan. Maksudnya bukan dalam upaya untuk apologetik ya, kayak kita udah keren gitu. Enggak, memang memang keren kok. Cuma nggak pernah ada yang explore gitu aja. Sip. Terus kemudian tadi di judulmu kan ada yang apa namanya ah, sisipan ya, sisipan gitu ya nggak sih tadi? Oh, ayat Ah, sisipan. itu apa tuh Ayat variabel sisipan. itu? Ah, oke. Itu ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. Jadi apa namanya? Ide tentang surah ini diperlukan atau Hmm, lahir mungkin ya, lahir karena ada ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah yang dalam judulnya aku namai ayat selipan itu. Ayat selipan. hmm, Ya, itu tadi jadi permasalahan juga tentang konsep surah kan. Apakah betul eh, ayat setiap ayat tiap turun dia langsung punya surah? Karena ada kasus ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah. hmm, As-Suyuti misalnya bilang ayat 30 Al-Anfal itu selipan dari Makkiyah. As-Suyuti ya bukan saya. Ini beda hmm, hasilnya saya dengan As-Suyuti beda. Tapi As-Suyuti bilang ayat 30 dari Al-Anfal itu Al-Anfal Madaniyah Al-Anfal. Ayat 30 hmm, itu Makkiyah. Nah, jadi pertanyaan kan. Terus sebelum ada Al-Anfal itu dia ditaruh di mana? Atau dia apakah dia punya nama sendiri sebagai satu surah sendiri? hmm, Atau dia masuk di surah yang lain? Atau ada surah yang hilang? Atau dileburkan mungkin ya, saya mau bilang dileburkan saja. Mungkin sudah melebur dengan surah yang lain. Bisa jadi ada kemungkinan seperti itu. Ini untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan di tesis tadi. Kalau betul ayat itu Makkiyah, dia dulunya seperti apa? Atau nah terus hmm, kembali kan ayat-ayat Makkiyah atau peristiwa di Makkiyah itu penurunan wahyu di Makkah itu umumnya umumnya itu dalam bentuk surah. Umumnya dalam bentuk surah. Jadi kalau ada surah turun sekaligus itu mayoritas surah-surah Makkiyah. Surah Madaniyah yang sekali turun itu paling Al-Fatah, terus An-Nasr, sama satu lagi saya kurang ingat. Ada cuma beberapa di Madaniyah. Tapi surah-surah yang turun sekaligus itu umumnya di Mekah. Terjadinya di Mekah. Nah, terus ayat selipannya ini tadi dulunya di mana itu? Apakah masuk di salah satu surah yang sudah ada atau tidak? Sebenarnya lebih enak kalau kita gampang tidak ya. Mungkin dia cuma ada di otak orang-orang, tidak masuk dalam satu surah. Mungkin tidak pernah dibaca dalam sholat mungkin. eh tapi dia teringat atau ada di benak semua orang komunal gitu ya. Cuma nggak pernah masuk dalam surah-surah yang dibaca oleh Nabi dalam sholat mungkin ya. Seperti itu misalnya. Terus terus konsep surah itu seperti apa jadinya kan? Kalau memang dia tidak harus ada di mana-mana. hmm. Apakah surah itu harus mengakomodir kumpulan ayat atau tidak? Kan ide awalnya kan surah itu kumpulan ayat, kan?
sama kayak paragraf itu kumpulan kalimat. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Terus untuk apa ada konsep surah? Gitu. Tantangannya bahkan surah fatu bi suratin ya. Makanya Hmm. surah bukan fatu bi ayat ini. Beda sama ada yang ingat kayak fatina bi ayat ini ada juga kan. Tapi itu bukan tantangan Quran ke masyarakat itu tentang kisah apa gitu ya. Fatina bi ayatin. Tapi itu pun bukan kalimat, bukan oral atau bukan syair yang ayat di situ yang dimaksud, tapi tanda-tanda kenabian kalau nggak salah. Nah itu Hmm. tadi surah itu jadinya seperti apa gitu. Nah terus lacak lagi lihat asbabun nuzul seperti yang ada di tulisan ya. Ada ayat yang ada ayat yang eh, pendek secara secara umum dia pendek. Eh, mungkin satu baris aja kalau dalam Quran yang 15 baris. Itu salah satu baris lebih sedikit mungkin. Itu punya empat asbabun nuzul. Dua asbabun nuzul pertama ini memang jelas membahas tentang eh, bagian pertama di ayat itu. Dua asbabun nuzul terakhir bagian kedua dari surah itu. Jadi ya silakan nanti dibuka ya. Apa? Jadi eh, riwayat kedua dan riwayat ketiga dan keempat itu sama sekali nggak menyinggung bagian pertama dari ayat itu. Padahal satu bagian ayat. I don't know why, but ya makanya jadi ada kemungkinan mungkin nggak ya dulu ini dua ayat dalam satu. Tapi kemungkinan itu saat ini sejauh ini terbantahkan karena nggak ada diadani. Ya, saya mencukupkan di situ sejauh ini karena nggak ada diadani dan belum ada kasus yang belum ada saya temukan rosem atau manuskrip yang eh, di Memilah itu pemenggalannya itu memecah jadi dia dua. Hmm. ya adanya mentah-mentah pakai jim atau wakaf jaiz aja ya. Nggak Hmm. ada yang sampai kif aula mungkin nggak ada ya. Bahkan kif aula itu nggak ada sejauh penelusuranku ya. Apalagi Cuma mim gini. ya cuma jim. Apalagi mim nggak ada. Jadi sangat kecil kemungkinan itu dua ayat yang disatukan. Oke. Yang paling gampang mungkin ya, yang paling gampang ya asbab nuzulnya yang bermasalah itu, tapi selesai masalah kalau di situ kan. Asbab nuzulnya masalah, tapi selesai. Tapi oke lah, misalnya asbab nuzulnya bermasalah. Berarti Al-Wahidi sejauh mana dia memahami tentang konsep ayat itu? Kok bisa dia berani ngasih asbab nuzul cerita yang berbeda dalam satu ayat yang sama itu? Kan saat dapatnya cerita kan. Dapatnya cerita ya. Ya. Tapi Sedapatnya saya rasa informasi. Sedapatnya informasi tentang dapatnya informasi. ayat itu. Iya, Barangkali begitu ya. perlu Barangkali dia dicari. tidak punya pemikiran. Ini kalau membela Wahid. Barangkali kalau dia berpikir untuk kemudian menyusun informasi tersebut supaya punya apa namanya atau sebagai bukti korespondensi bahwa ayat ini memang dia itu turun di situasi begini begitu. Dari informatif saja gitu fungsinya. Ya, sebagaimana tradisi klasik ya, memang modelnya ensiklopedik semua rata-rata gitu ya. Jadi Iya, bisa jadi begitu. Nah, si- tapi kalau kita mau tidak membela Wahidi atau tidak membela Suyuti juga kemudian, artinya adanya genre Asbabun Nuzul itu sebenarnya ditujukan untuk apa namanya mempertahankan informasi yang datang sampai kepada kita itu dalam konteks memaknai ayat gitu. Karena fungsinya memang untuk mendeterminasi makna saja kan asbabun nuzul itu. Tidak Hmm. ada fungsi kritis sebagaimana hari ini ya untuk melacak kronologinya dan lain sebagainya itu. Atau mungkin saja itu ada tapi juga masuknya peripheral gitu, pinggiran, Ya, wacana pinggiran yang kemudian kita juga agak susah untuk mencari kitabnya karena kalau udah wacana pinggiran ya kira-kira bisa jadi nggak terwariskan sampai ke kita gitu. unpopular opinion. Numpuk lah itu. Ya kira-kira begitu sih. Jadinya ya wacana asbabun nuzul ya kayak yang dibilang sama siapa namanya Andrew Lipin ya jadinya. Jadi asbabun nuzul memang difungsikan sebagai sebuah genre literatur
yang ini bahkan dia dibilang sebagai genre literatur mandiri ya, karena ya kemudian fungsinya nanti sebagai materi penafsiran itu ditentukan oleh setelah kita mengkompilasinya gitu. Hmm. Menarik sekali. Dan itu Kayak pun banyak hal yang jatuh. bisa kita bicarakan. Ya, ya, tambah sedikit apa tadi? Eh, membantu membantu penafsiran ya. Mm-mm. Nyatanya banyak juga tafsir yang lahir sebelum dia kan. Jadi mungkin ya tadi dia wacana sendiri ya. Apakah Wahidi ada niatan apa dalam Iya, mengumpulkan menarik jadi tuh. untuk Sebagai membuat kitab pertama tafsir? kan. Mm. Ya, yang pertama. Bahkan disupport sama Suyuti ya, seorang Suyuti gitu ya. Dibikin Ya, juga dia Lubabun Nukul ya. ya. Dengan memperluas cakupannya. Kalau Wahidi cuma Tambah. sampai sahabat, Ya. kira-kira begitu. Oke, terima kasih Fauzi sudah berbagi di Thank you, thank you. Ah, naksir edisi Ramadan kita kali ini. Mungkin, oke, sebagai penutup, aku pengen minta kamu ngasih pesan deh ini kayaknya banyak yang anak-anak S1 atau mungkin baru S2 gitu ya, yang siapa tahu ini bisa kayak ngasih mereka motivasi gitu. Kira-kira kajian yang menarik untuk dilakukan itu apa versimu saat ini ya? Maksudku ini kan tadi kita mengulas tentang versimu ketika menulis tesis ini kan. Nah, ya. tapi kalau versimu saat ini kira-kira kajian apa sih yang lagi enak untuk ditawarkan ya sebagai alternatif dari kajian-kajian mainstream yang kita jumpai di kampus-kampus begitu. Kira-kira gitu. Oke, silakan. Itu closing statementnya motivasional lah. Nggak ada motivasi saya nggak. Saya lebih lebih tidak jago lagi motivasi. Yang yang ini ya, yang bayanganku bakal berkembang ya. Kayaknya bakal rame nanti. Dan mulai kelihatan rame-ramenya manuskrip dan tafsir Nusantara. Itu dua itu yang kayaknya lagi digenjot juga sih dalam upaya dalam upaya dekol mungkin atau tidak apa nggak sengaja Ya, dekol sangat mungkin sih. Kayak yang dibawa karena sama Mas Fadli ya di malam. ya bahkan sampai cuman ini wacana dekol agak rawan juga sebenarnya kayak saya membayangkan orang-orang Sulawesi bakal nggak nurut sama Jakarta mungkin sedekol itu mungkin. Agak- nanti orang-orang Sebagai unit kembali ke sendiri. kesukuan bukan kenegaraan nanti Sebagai unit sendiri. sebagai unit sendiri. Itu dari manuskrip sama Tafsir Nusantara. Tapi kajiannya jangan jangan tematik lagi, jangan kayak Wasatiyah jangan dalam kayak apa? tafsir Nusantara. Iya, nggak ada Nusantaranya itu kalau gitu doang. Coba misalnya dibawa ke ranah catur global. Kenapa dia pakai aksara lokal? Apakah untuk menentang bahasa Indonesia atau ya atau kan ada perdebatan juga kan penggunaan bahasa Indonesia dulu ya. Nah, orang mungkin sepakat dengan bahasa Indonesia, tapi itu kan ada ada permainan Belanda juga di situ. Makanya mereka pakai huruf aksara lokalnya, pakai bahasa Arab. Hmm. Atau jalan lain juga lagi naik ya. Apa genealogi jalan lain yang beredar di Indonesia itu dari Asia Tenggara kah atau dari Afrika kah? Jadi arahnya diarahin ke ranah global yang lebih lebih keren mungkin ya daripada eh, keadilan, ya. Keadilan hakiki dalam tafsir Eh, Nusantara. Itu baca Quran langsung aja nggak usah tafsir Nusantara aja dapat juga tuh keadilan hakiki. Nggak baca Quran juga dapat keadilan hakiki. mm-mm. Baca aja PBB. Mungkin itu ya. Nggak ada motivasi apa-apa. Tapi kalau kajian modelmu masih sangat potensial nggak? Yang kayak yang kita tadi obrolin itu. Ehm, tergantung ya. Tergantung gimana. Kalau di Oxford mungkin masih oke. Karena ada Sinai di sana, ada Mariana Clark, Ada ada kelar ya. tokoh-tokohnya lah. Ada tokoh-tokohnya. Kalau Tapi di sini capek sendiri. di sini coba sendiri, nggak ada. Syukur-syukur judul diterima itu. Terima kasih Pak Muid pertama. Syukur-syukur judul diterima di kampusnya Ya, ya. ada beliau di sini nih. Ya, Ya, terima kasih Pak Muid karena judul-judul aneh-aneh pada lolos ya.
Ya, Itu yang tapi keren adalah dari PTNP. Quranic Studies ya oke deh. Kalau diluaskan ke Quranic Studies itu masih masih sangat luas permainan Quranic Studies di global ya. Iya, betul banget itu. Oke, thank you Fauzi sudah mau membagikan beberapa hal ya dan itu sangat penting sekali dalam perkembangan landscape keilmuan kita studi Quran dan khususnya ya di Indonesia. Dan ya semoga nanti teman-teman yang mau melakukan kajian yang serupa nanti bisa sangat mungkin ya langsung saja chat Fauzi, bisa langsung cari dia di Elbran Stock juga di websitenya ataupun lewat DM IG-nya karena di situ banyak sekali. Ya Fauzi juga senang banget juga nyetori soal apa yang dia lagi baca begitu dan itu bagiku sesuatu yang apa namanya em, kelihatannya kayak apa sih sekarang tuh bahasanya itu nunjuk-nunjukin itu siapa sih bahasanya? Flexing, Flexing. Flexing akademik itu yang paling bagus menurutku. extend. Karena kemudian jadi kita satu update ya. Jadi kadang ada kita nggak tahu bacaan apa gitu. Atau sekarang ada bacaan baru kita jadi tahu. Terus kemudian yang kedua kita jadi pengen engage ke topik yang lagi dibahas sama si apa namanya si pembagi begitu, si sharer. Dan kemudian nanti kita juga setelah engage nanti siapa tahu nulis ya kan. Nah, itu. Jadi kita nunggu tulisan-tulisan kalian yang siapa tahu akan memberikan ulasan yang serupa dengan apa yang ditulis oleh Fauzi lah. Karena wacana ini ya, topik ini tuh topik yang ramenya belum pernah tapi redupnya sudah gitu. Oke, gitu dulu. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih Fauzi sekali lagi dan mari kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis karena ini bulan puasa jadi harus makin islami lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.